Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Krismawati SPD, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas PGRI Semarang dengan NIM 205-3A12043. Hari ini Kamis tanggal 18 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya, yaitu SD Negeri Ketitang Wetan 01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pagi-pagi sudah sarapan atau belum? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sudah semua ya. Nah, sebelum melakukan aktivitas, kita alangkah lebih baiknya sarapan terlebih dahulu supaya bersemangat, supaya bertenaga, sehingga saat belajar pun nanti kalian akan lebih mudah dalam menerima materi yang diberikan oleh Bu Guru. Nah, anak-anak, sudah siap atau belum untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, jika sudah siap, posisi duduknya yuk diatur senyaman mungkin. Kemudian disiapkan alat tulisnya ya, buku tulis, buku LKS, pulpen, pensil, penggaris, penghapus, dan kondisi di sekitarnya dikondisikan supaya tidak ramai. Sudah siap ya? Sudah. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta tolong kepada Andika untuk dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Andika. Nah, anak-anak, tadi pagi Bu Guru sudah mengirimkan link presensi ke WhatsApp group. Sudah diisi atau belum? Sudah. Ada yang belum? Sudah, Bu. Nah, kalau misalkan ada yang belum, nggak apa-apa. Setelah ini nanti selesai, pelajaran menggunakan Zoom-nya segera diisi ya. Ya. Nah, selain presensi menggunakan link, Bu Guru juga akan mengecek kehadiran kalian dan kesiapan kalian selama mengikuti pembelajaran. Nah, nanti Bu Guru akan panggil nama kalian satu persatu, kemudian kalian bilang hadir Bu, begitu ya? Ya. Yang belum dipanggil, mikrofonnya boleh dimatikan terlebih dahulu. Yang pertama, Kori. Hadir. Ayu, Hadir, Bu. Ataya, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Habib. Mana ini Habib? Belum hadir ya? Oke, kita lewati dulu Arya, Hadir, Bu. Syahlan, Hadir, Bu. Evan, Hadir, Bu. Andika, Hadir, Bu. Satria, Hadir, Bu. Nata, Hadir, Bu. Kasih, Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Oke, berarti yang belum ada Habib ya. Nanti Bu Guru hubungi dulu supaya bisa segera ikut pelajaran. Nah, anak-anak, kita akan mulai masuk ke materi, jadi izinkan Bu Mirna share screen dulu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tema 5
subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Selama pandemi kan kita tidak boleh masuk sekolah secara tatap muka ya, sehingga kita pun sudah lama tidak melakukan upacara bendera. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, kita nyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Hafal atau tidak? Awal. Hari ini kita nyanyi bersama-sama ya. Sedia berkorban untuk sila dasar rakyat adil makmur sentosa pribadi. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Good job anak-anak, ternyata semuanya masih ingat ya. Ya, Nah, Bu. oke. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, pada pertemuan kemarin ada yang masih ingat tidak kita mempelajari tentang apa? Yuk. Ekosistem. Iya, betul sekali. Pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Ataya masih ingat tidak apa itu ekosistem? Enggak ingat, Bu. Nggak ingat. Oke, yang lain coba Ayu. Masih ingat tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tak hidup dengan lingkungannya. Oke, betul sekali Ayu. Jadi ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tak hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu diantaranya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau makhluk tak hidup itu misalnya seperti air, tanah, ataupun udara. Nah, jika pada pertemuan kemarin kita belajar tentang ekosistem, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini diantaranya yang pertama, ini ya anak-anak, dengan membaca teks jenis-jenis ekosistem, kalian nanti akan dapat menganalisis pikiran utama suatu teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks jenis-jenis ekosistem, kalian nantinya akan dapat menganalisis informasi penting suatu teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, dengan mencari data-data, fakta, dan informasi dari berbagai sumber, kalian akan dapat menyajikan sebuah karya karangan non-fiksi paling sedikit 2 paragraf. Yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan guru menggunakan slide PowerPoint, kalian akan dapat menentukan jenis-jenis tangga nada. Yang kelima, dengan menyanyikan lagu kupu-kupu bersama-sama, kalian nantinya akan dapat menyanyikan lagu anak dengan tangga nada mayor bertema hewan dengan nyaring. Yang keenam, dengan mengamati video tentang penggolongan hewan, kalian nanti akan dapat menganalisis penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Dan yang terakhir, nanti dengan mengamati lingkungan sekitar dan bekal pengetahuan yang kalian miliki, kalian akan menyajikan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dalam bentuk
tabel. Nah, ini nanti akan kita lakukan selama pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak coba perhatikan di layar. Di situ ada berapa orang? 2 orang. Namanya siapa? Made dan Beno. Oke, namanya adalah Made dan Beno. Jadi, Made dan Beno sedang melakukan percakapan anak-anak. Siapa yang ingin memperagakan Made dan Beno? Ayo, 2 orang laki-laki, Arya dan Fadil. Oke, yang jadi Made Arya, yang jadi Beno Fadil. Nah, begini percakapannya, dibaca ya. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberikan dengan baik, kan? Tentu saja, Made. Orang tua aku tidak memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik. Bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhannya hidupnya agar dapat dengan baik. Ekosistem, memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini sangat tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Oke, terima kasih Arya dan Fadil. Good job. Nah, dari percakapan antara Made dan Beno tadi membahas tentang apa? Ekosistem. Iya, betul, membahas tentang ekosistem. Kemudian Beno mengajak kita untuk apa, anak-anak? Membaca buku. Iya. Beno mengajak kita untuk membaca buku tentang ekosistem yang ada di dunia. Nah, sekarang yuk kita baca bersama-sama jenis-jenis ekosistem. Ini merupakan teks non-fiksi, anak-anak. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang disusun berdasarkan kenyataan nyata, benar-benar terjadi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak berdasarkan imajinasi seseorang. Paragraf yang pertama, siapa yang ingin membacakan? Gantian, kasih dibaca paragraf pertama ya. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Oke, selanjutnya paragraf yang kedua. Bu Guru minta tolong kepada Evan untuk dibacakan ya yang keras. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari, tumbuhan yang paling pada hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem tumbuh karang, dan ekosistem laut dalam berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan akar yang dapat membuat sendiri makanannya. Terima kasih Evan. Paragraf yang ketiga, Bu Guru minta tolong kepada Andika. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti ratan dan anggrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain sebagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Terima kasih Andika. Paragraf yang keempat, Bu Guru minta tolong kepada Satria. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana dan tumbuhan khas. Ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contoh bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuhan di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kala, cengking, dan beberapa hewan mamalianya. Hewan malam.
Oke, terima kasih Satria. Paragraf yang terakhir, Bu Guru minta tolong kepada Ataya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena adanya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman yang tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Terima kasih Ataya. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi, yuk kita temukan, kita analisis pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Nah, nanti kita tuliskan pikiran utama dan informasi penting itu dalam bentuk tabel. Kita kembali ke teksnya terlebih dahulu. Biasanya pikiran utama itu letaknya di awal paragraf. Kalau letaknya di awal paragraf berarti berada di kalimat keberapa? Pertama, Oke, betul. Kalimat yang pertama ya. Berarti dari paragraf 1 ini pikiran utamanya yang mana? pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oke, betul sekali ya. Jadi pada paragraf yang pertama, pokok pikirannya adalah pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, sudah. Sekarang dari paragraf pertama, kita cari informasi penting. Coba Nata, menurut kamu informasi penting yang bisa kita dapatkan apa? Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Betul sekali, boleh. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, bisa ini ya, kita masukkan ke informasi penting. Jadi informasi penting itu tidak hanya satu ya, bisa lebih dari satu anak-anak. Sekarang kita coba di paragraf yang kedua ya. Pikiran utamanya yang mana? Siapa yang ingin mencoba? Arya? Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Oke, ya betul sekali. Jadi pokok pikirannya itu ya, pikiran utamanya ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Nah, kita taruh di tabel. Nah, kemudian kita cari informasi pentingnya. Coba Ayu. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Betul sekali, boleh. Nah ya, jadi salah satu informasi penting yang bisa kita dapatkan adalah tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, jadi antara pikiran utama dan informasi penting itu berhubungan. Sampai di paragraf 3 ini sudah paham anak-anak bagaimana cara menentukan pikiran utama dan informasi penting? Oke, jika sudah paham, kita lanjutkan saja ya ke materi berikutnya. Nanti untuk paragraf yang lain, kalian bisa pelajari lagi setelah pertemuan ini selesai. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem ya, memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3. Ada apa saja ya? Coba kita lihat video berikut untuk mengetahui 3 jenis hewan itu ada apa saja. Kalian perhatikan ya. Ini dia perbedaan karnivora, herbivora, dan omnivora. Tahukah teman-teman, hewan bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan makanannya. Apa saja ya? Yap, betul. Ketiga jenis itu ialah hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, apa saja yang membedakan ketiga jenis hewan itu? Lalu, seperti apa ciri-ciri mereka? Hewan karnivora. Karnivora adalah sebutan untuk hewan pemakan daging.
mereka pandai memburu mangsanya teman-teman. Bahkan hewan karnivora sering disebut predator atau hewan yang berada di puncak rantai makanan. Contohnya singa, harimau, komodo, elang, hiu, ular, dan masih banyak lagi. Hewan karnivora tidak hanya ada di darat, tetapi juga ada di laut dan udara. Sekilas kita bisa mengetahui hewan karnivora dari tubuhnya. Antara lain, ia memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring untuk merobek daging, larinya cepat untuk memburu mangsanya. Pada burung terdapat paruh yang tajam. Ia memiliki racun atau sesuatu yang bisa melemahkan mangsanya, dan indera penglihatannya dan penciumannya sangat tajam. Dengan ciri seperti itu, hewan karnivora memiliki cakar, taring, dan mata yang bisa membantunya mengejar mangsa. Hewan herbivora. Herbivora adalah sebutan bagi hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kerbau, kambing, domba, angsa, belalang, tupai, burung merpati, kelinci, dan lain-lain. Hewan herbivora umumnya memakan hampir semua bagian tumbuhan, seperti daun, bunga, buah, batang, dan akar. Ciri-ciri hewan herbivora antara lain, ia memiliki geraham yang lebar. Umumnya kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui, termasuk dalam kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Ia hidup berkelompok atau biasanya mereka bersama-sama mencari makanan. Hewan omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan daging, tumbuhan, dan serangga. Ia juga memakan kacang-kacangan dan biji-bijian. Enggak heran hewan ini juga dikenal sebagai hewan pemakan segala. Ciri-ciri hewan omnivora antara lain, ia memiliki gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring yang tajam untuk mengerat makanan, gigi gerahamnya untuk melumatkan makanan. Ia memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Contohnya monyet, tikus, kecoa, simpanse, burung gagak, lele, musang, dan sebagainya. Itu tadi informasi tentang perbedaan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, anak-anak, berdasarkan video yang baru saja kita saksikan tadi, jenis hewan berdasarkan makanannya dikelompokkan menjadi berapa? 3. Oke, 3 bagian. Ada apa saja, Kasih? Karnivora, herbivora, omnivora. Betul sekali ya. Jadi, jenis hewan berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah karnivora, yaitu hewan pemakan Daging. ya, hewan pemakan daging atau hewan lainnya ya. Kemudian yang kedua herbivora, yaitu hewan pemakan Tumbuhan. tumbuhan. Yang ketiga omnivora, yaitu hewan pemakan Segalanya. ya, segalanya itu bisa tumbuhan, bisa hewan lain. Kita lanjutkan ke contoh hewan karnivora. Nanti Bu Guru akan menyebutkan nama kalian. Nah, nanti kalian jawab ya, satu hewan karnivora yang kalian tahu. Dimulai dari Evan. Harimau. Oke. Kemudian coba Kori. Singa. Iya, betul sekali, singa. Coba Safira sebutkan satu hewan karnivora yang kamu tahu. Buaya. Oke, boleh. Buaya. Kemudian Syahlan. Elang. Boleh, elang. Kemudian coba Andika. Serigala. Oke, serigala juga boleh. Jadi contohnya ada banyak sekali ya anak-anak. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Nah, di sini Bu Guru juga punya contohnya. Nah, ini ada singa, ya. Kemudian ini ada apa? Harimau. Ya, kemudian siapa yang Buaya. Kodomo. Oh, apa? Kodomo. Komodo. Kodomo atau komodo? Komodo. Iya, komodo ya. Nggak apa-apa. Kemudian ada apa ini?
Ular. Ikan hiu. Ular. Ular. Nah, ini ada beberapa contoh hewan karnivora. Kalian juga boleh menambahkan di catatan kalian yang belum ada di gambar ini. Sekarang boleh dicatat. Kita ke contoh hewan herbivora. Nata, coba sebutkan satu hewan herbivora yang kamu tahu. Berapa? Arya. Kambing. Ayu. Kelinci. Satria. Sapi, Bu. Sapi. Betul sekali, yang tadi sudah kalian sebutkan itu betul semua. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Berapa? Ini rusa. Kerbau. Burung. Burung merpati. Sapi. Kelinci. Belalang. Dan kambing. Ada juga gajah. Boleh kalian catat di buku tulisnya ya. Selain yang di layar ini, boleh kalian tambahkan. Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah belajar hewan karnivora dan herbivora. Sekarang yang terakhir, ada hewan apa yang terakhir? Omnivora. Betul sekali. Oke, sekarang contoh hewan omnivora. Seperti tadi, Bu Guru akan menyebutkan nama kalian. Nah, kalian jawab satu hewan yang kalian tahu ya. Kasih. Coba sebutkan satu hewan omnivora yang kamu tahu. Kera. Arya. Tikus, Bu. Tikus, boleh. Fadil. Gorila, boleh. Kemudian Ayu. Orang utan. Nata. Beruang bisa. Andika. Rakun. Dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya contoh hewan omnivora. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Nah, ini monyet anak-anak. Tikus. Ini orang utan. Jadi beda ya. Ini monyet, ini orang utan. Landa. Oke, betul, landak punya duri yang tajam. Ayam, musang, bebek. Nah, kira-kira kenapa ayam disebut hewan omnivora? Siapa yang tahu? Kenapa ayam? Biji-bijian. Hanya biji-bijian, ada apa lagi? Cacing. Jadi ayam disebut sebagai hewan omnivora karena dia itu makan tumbuhan ya, contohnya biji-bijian. Kemudian juga makan hewan lain, contohnya adalah sapi. Ini boleh dicatat. Boleh juga ditambahkan dengan yang tadi teman kalian sebutkan ya, ada gorila, rakun, kemudian ada tupai juga. Nah, sekarang lengkapilah tabel berikut. Tikus jenis makanannya apa ya? Siapa yang tahu tikus itu makan apa? Ikan, Bu. Boleh makan ikan. Makan apa lagi? Biji-bijian. Nah, boleh bijian dan lain-lain ya. Nah, kemudian berarti kalau dia makan segalanya, dia masuk kelompok hewan apa? Omnivora. Oke, sekarang hewan yang kedua, sapi. Makanannya apa sapi? Rumput. Oke, makan rumput. Terus karena makan rumput, dia disebut sebagai hewan herbivora. Nah, sampai di sini sudah jelas anak-anak? Hasil tabelnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tahukah kamu ya bahwa hewan itu sering sekali dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu. Nah, menurutmu kenapa sih hewan dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat lagu? Tujuannya apa? Siapa yang
tahu atau ingin mencoba menyampaikan pendapatnya? Untuk hiburan dan menggambarkan hewan yang diceritakan melalui dinyanyikan. Oke, boleh sekali. Siapa tadi menjawab kasih ya? Lagu dengan unsur hewan itu bisa dijadikan sebagai hiburan. Kenapa? Karena hewan itu kan hidup berdampingan dengan manusia ya. Kita pasti juga sudah mengenal banyak sekali jenis-jenis hewan, sehingga akan mudah bagi anak-anak untuk menghafalnya. Selain sebagai hiburan, lagu-lagu ini juga untuk supaya anak-anak itu menyayangi hewan sebagai sesama makhluk hidup di bumi. Tangga nada bisa kalian buka materinya di LKS halaman 14. Oke, nah siapa yang tahu apa itu tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada yang berurutan dan berjenjang. Oke, betul sekali ya. Jadi tangga nada merupakan nada yang disusun berurutan dan berjenjang. Nah, anak-anak, tangga nada itu dikelompokkan menjadi 2. Apa saja kira-kira? Ada apa saja? Tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Betul sekali, Nata ya. Jadi tangga nada itu dibedakan menjadi 2, anak-anak. Nah, ada tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Nah, 2 tangga nada ini sangat berbeda. Perbedaannya bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Nah, ini yang penting ya. Tangga nada diatonik itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu diatonik mayor dan diatonik minor. Kemudian kalau jenis dari tangga nada pentatonik itu ada slendro dan pelok. Nah, slendro dan pelok ini biasanya digunakan untuk bermain gamelan anak-anak. Contoh lagu bertangga nada mayor. Nah, sekarang yuk kita coba perhatikan contoh lagu bertangga nada mayor dengan tema hewan berikut ini. Judulnya adalah Kupu-kupu kemana engkau terbang. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Siapa yang bisa menyanyikan? Coba satu orang saja. Ini di layar ada teksnya. Siapa yang mau menyanyikan? Yuk dimulai lagi. Kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Saya tahu. Ayo dilanjutkan. Hilir mudik mencari bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nanti kalian latihan ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi yang kita pelajari sudah selesai. Nah, ini nanti ya
ada soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian atas materi yang kita pelajari di pagi hari ini. Nanti akan Bu Guru share linknya, kita kerjakan menggunakan Google Form. Nanti kalian klik, ada 10 soal pilihan ganda. Selain nanti mengerjakan soal evaluasi ya, Bu Mirna akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Jadi dalam lembar kerja ini nanti ada 3 kegiatan ya. Nah, kegiatan yang pertama di sini adalah mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian kegiatan yang kedua, yaitu menyanyikan lagu anak dengan tangga nada mayor. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Ia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli kuku, kamari kuku, ayo lari-lari. Heli kuku, kamari kuku, ayo lari-lari. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, yaitu menyajikan sebuah karya karangan non-fiksi paling sedikit 2 paragraf. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Good job, tepuk tangan untuk kalian semua, hebat. Dari tadi sampai sekarang kita pelajari banyak hal ya. Ada apa saja? Tadi kita belajar apa saja? Coba yuk disebutkan. Tadi kita belajar apa saja? Ekosistem. Ya, kita belajar tentang jenis-jenis ekosistem ya. Itu kita tadi sudah menganalisis pemikiran utama dan juga informasi penting dari teks non-fiksi. Jenis-jenis ekosistem. Kita mempelajari apa lagi? Jenis-jenis hewan, karnivora, herbivora, omnivora. Kemudian selain itu tadi kita mempelajari apa lagi? Yang terakhir tadi. Tangga nada. Iya betul, kita belajar tentang tangga nada. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kita pelajari hari ini? Tidak ada ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Apakah lebih menyenangkan menggunakan Zoom seperti ini atau kalian lebih suka pakai WhatsApp saja? Lebih paham mana? Dijelaskan di Zoom, Bu. Oke, lebih enak dijelaskan di Zoom ya. Kegiatan selanjutnya nanti yaitu mengerjakan lembar kerja yang akan Bu Guru share di WhatsApp group, kemudian juga mengerjakan soal evaluasi. Batas pengumpulan dan pengerjaannya nanti siang ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Kalian persiapkan. Sebelum kita akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ini videonya coba dihidupkan semua ya. Bu Guru minta tolong kepada Andika untuk dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Andika. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sampai jumpa ya di pelajaran berikutnya.